Hai, kembali lagi di channel Marvel Indo. Mengingat antusias yang cukup banyak dari video perjalanan Logan alias Wolverine dari awal sampai meninggal, maka kami putuskan untuk membuat video yang sama namun dengan karakter yang berbeda. Siapa di sini yang suka dengan Tony Stark alias Iron Man? Salah satu member Original Six Avengers yang pertama kali membuka sinematik MCU pada tahun 2008 silam. Kali ini kita akan merangkum perjalanan Tony Stark dari awal dia muncul sampai meninggal. Jadi dimohon kesabarannya dan siapkan kuota kalian karena video kali ini dipastikan akan sangat panjang. Walau demikian, saya yakin jika kalian adalah fans Marvel sejati, maka kalian akan menyaksikan videonya sampai selesai. Dan langsung saja, berikut adalah alur cerita lengkap dari kiprah Tony Stark di sepanjang kisah MCU. Anthony Edward Stark lahir pada Mei 1970 di Manhattan, New York. Saat dia masih anak-anak, Tony kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, yaitu Howard Stark, karena dia adalah pria yang super sibuk. Tony kemudian menjadi sangat dekat dengan penjaga keluarganya, yaitu Edwin Jervis. Howard tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada Tony, dan selalu menceritakan tentang kehebatan dari Kapten Amerika. Hal ini membuat Tony cemburu dan sedikit membenci Steve Rogers. Tony ini adalah anak yang jenius. Ketika dia kecil, dia sudah menciptakan mesin motor dan saat beranjak SMA, dia berhasil meretas Pentagon, sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Kemudian ketika dia kuliah di MIT, Tony berkenalan dengan James Rhodes yang kemudian menjadi sahabat baiknya. Pada Desember 1991, orang tua Tony bersiap untuk pergi menuju ke Bahamas, namun sayangnya inilah pertemuan terakhir mereka. Orang tua Tony dilaporkan tewas dalam sebuah kecelakaan. Seorang pria bernama Obadiah Stane kemudian menggantikan Howard dalam memimpin Stark Industries. Dan tidak lama berselang, orang terdekat Tony yang bernama Jervis kemudian meninggal dunia. Ketika berusia 21 tahun, Stark mengambil alih perusahaan keluarganya. Dia kemudian membangun sebuah mansion dan menciptakan komputer canggih yang dinamakan dengan Just a Rather Very Intelligent System atau disingkat dengan Jarvis. Nama itu dipilih sebagai penghargaan terhadap orang yang berjasa merawatnya sedari kecil. Di bawah pimpinannya, Stark Industries menjadi sangat maju dan bergerak dalam bidang teknologi persenjataan yang canggih, membuatnya menjadi pria kaya raya, namun sifatnya berubah menjadi arogan dan playboy. Pada tahun baru 1999, Stark bekerja sama dengan ilmuwan wanita bernama Maya Hansen yang menciptakan ekstremis, yaitu eksperimen regenerasi yang luar biasa. Dan di malam yang sama, Tony juga didatangi oleh ilmuwan aneh bernama Aldrich Killian. Aldrich Killian ingin perusahaannya yang bernama AIM bekerja sama dengan Tony Stark. Namun, Tony yang arogan malah melecehkan Aldrich dengan menyuruhnya menunggu di atas atap. Tapi ketika dia menunggu, Tony tidak pernah datang ke tempat tersebut. Pada saat itu, karena sangat kecewa, bahkan Aldrich Killian sempat berpikir untuk bunuh diri. Suatu malam, Tony dan Rhodes pergi ke klub malam dan menggoda dua orang wanita yang ada di sana. Suatu ketika, pacar dari wanita itu kemudian datang dan langsung meninju Tony. Rhodes kemudian membela sahabat baiknya itu dan langsung menghajar balik pria tersebut. Keesokan harinya, Tony yang masih mabuk melakukan demonstrasi senjata baru, dan hasilnya sukses membawa keuntungan bagi perusahaan Stark Industries. Namun sayangnya, ketika dia pulang, rombongan Tony diserang oleh kelompok teroris. Saat Tony berlindung, dia melihat sebuah bom dari perusahaannya,
bom itu kemudian meledak dan membuat Tony sampai terlempar. Beruntungnya Tony masih hidup, namun naas serpihan bom itu masuk ke dalam jantungnya. Tony kemudian langsung disandra oleh para teroris yang kemudian dikenal dengan nama Ten Rings. Saat Tony terbangun, dia melihat seorang ilmuwan bernama Ho Yinsen yang merawat dan menyelamatkan Tony hingga dia tetap hidup sampai saat itu. Yinsen menciptakan sebuah mesin elektromagnetik untuk menjaga agar serpihan bom tadi tidak masuk lebih dalam ke jantungnya. Di sini, Tony merasa sangat takut dan menyesal ketika teroris itu memperlihatkan senjata mereka yang ternyata hasil produk perusahaan dari Tony sendiri. Tony kemudian bekerja sama dengan Yinsen untuk menciptakan armor mini seperti teknologi temuan ayahnya di perusahaan Stark. Mereka kemudian menciptakan sebuah armor untuk bisa melarikan diri dari goa tersebut. Karena Yinsen menyadari bahwa membutuhkan waktu banyak untuk menyalakan armor, ilmuwan itu kemudian mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Akhirnya, armor tersebut berhasil dinyalakan, namun saat keluar, Tony menemukan Yinsen yang sedang sekarat. Yinsen kemudian mengatakan agar Tony tidak menyia-nyiakan hidupnya, dan pria itu tewas di tempat tersebut. Kata-kata inilah yang mengubah hidup Tony ke depannya. Tony kemudian berhasil melarikan diri dari tempat itu dan disambut oleh asistennya yang terlihat menangis. Dan setelah disandra selama 3 bulan, Tony sangat rindu pada makanan bernama cheeseburger. Tony kemudian langsung mengumumkan bahwa perusahaan Stark tidak lagi menjual senjata karena dia telah melihat kerusakan dunia yang dibuat oleh perusahaannya sendiri. Tony akhirnya menghabiskan waktunya untuk membuat ulang armor yang sama dengan yang dibuatnya di penjara dulu. Dan akhirnya terciptalah armor yang bisa dibilang sempurna. Tony kemudian menambahkan Jarvis untuk membantunya melakukan tes penerbangan pertama. Kemudian, ketika Tony menunjukkan diri di depan publik setelah penyandraannya, dia kemudian didatangi oleh Coulson yang menanyai seputar penculikannya. Namun perhatian Tony malah tertuju pada Pepper Potts yang terlihat sangat cantik pada saat itu. Mereka berdua kemudian berdansa hingga akhirnya berciuman. Saat didatangi wartawan, Tony kemudian sadar bahwa Obadiah Stane adalah pelaku utama yang menyetujui penjualan senjata untuk grup teroris bernama Ten Rings. Tony kemudian memarahi pria itu dan dia buru-buru menyelesaikan armor hasil penelitiannya. Demi membayar semua kesalahan perusahaannya, Tony pergi ke Afghanistan dan menyelamatkan warga yang tidak bersalah di kampung halaman milik Yinsen. Saat dia pulang, di perjalanan Iron Man malah diserang oleh militer. Namun Rhodes menyadari bahwa Tony adalah pria di balik mesin Iron Man yang kemudian membiarkannya. Saat di rumah, Pepper Potts juga tidak sengaja melihat Tony dengan armornya. Tony kemudian meminta bantuan wanita itu untuk mengganti reaktor di dalam dadanya. Pepper Potts kemudian menyimpan reaktor lama Tony dan mengukir dengan kalimat yang bertuliskan, bukti bahwa Tony Stark memiliki hati. Reaktor lama itu menjadi hiasan yang sempat akan dibuang oleh Tony Stark. Tidak lama berselang, setelah itu Tony dijebak oleh Obadiah Stane. Dan ternyata pria itu sudah merombak armor lama Tony dan menyebutnya dengan Ironmonger.
Mereka pun bertarung hingga akhirnya sampai di atas puncak dari gedung Stark. Di sini Tony kemudian memerintahkan Pepper Potts untuk menyalakan reaktor gedung dengan kekuatan penuh. Hal itu menyebabkan ledakan besar dan melempar Tony. Akibatnya Obadiah Stane terbunuh di tempat itu dan Tony bisa mengalahkan ancaman dari pria tersebut. Setelah kejadian itu, Pepper Potts dan Phil Coulson menyarankan agar Tony merahasiakan identitasnya sebagai Iron Man demi keamanan. Namun ketika jumpa pers, justru Tony mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah Iron Man. Truth is, I am Iron Man. Malamnya, Tony kemudian didatangi oleh Nick Fury yang mengajaknya untuk ikut ke dalam program bernama Avengers Initiative. Namun Tony tidak tertarik bekerja dengan pemerintah dan mengusir Fury dari rumahnya. Tony melakukan banyak aksi heroik sehingga dia mendapatkan gelar Person of the Year versi Time Magazines. Suatu ketika, Tony menyelamatkan anak dari seorang wanita bernama Lina yang diculik oleh Ten Rings. Kemudian berlanjut saat Nick Fury mengirimkan angkatan laut ke kapal yang dibajak oleh Ten Rings. Tiba-tiba Tony muncul dan berhasil mengalahkan teroris itu. Tony Stark juga menolong seorang pilot anak buah dari Jenderal Ross yang terjebak di sebuah kecelakaan di daerah Kongo. Namun, kesuksesan dari Iron Man ini justru menarik perhatian militer Amerika. Pihak militer memaksa untuk mengambil alih teknologi milik Stark untuk dipakai mendukung pertahanan mereka. Tapi, Tony langsung menolak permintaan itu, karena dia tidak mau mengulang kesalahan dari perusahaannya dulu yang telah menelan banyak korban jiwa. Karena pihak militer yang terlihat memaksa, Tony akhirnya menunjukkan video tentang eksperimen berbahaya dari militer yang berusaha mencoba meniru teknologinya. Hal itu juga mempermalukan saingan bisnisnya, yaitu Justin Hammer. Kemudian, Tony menyadari bahwa unsur palladium di dalam reaktornya perlahan mulai meracuni tubuhnya. Karena hal itu, Tony kemudian mengangkat Pepper Potts untuk menggantikan posisinya sebagai CEO dari Stark Industries. Dia kemudian merekrut asisten baru yang bernama Natalie Rasman untuk menggantikan tugas dari Pepper Potts. Tony Stark kemudian pergi ke Monaco bersama dengan Pepper Potts dan Happy Hogan. Karena merasa umurnya tinggal sebentar lagi, Tony tidak ragu dalam melakukan tindakan yang berbahaya. Bahkan dia ikut balapan dalam Grand Prix yang diadakan di Monaco. Ketika balapan sedang berlangsung, mobil Tony diserang oleh seorang pria yang dijuluki dengan Whiplash. Terlihat penjahat itu memiliki ak reaktor yang mirip dengan milik Tony. Untungnya, Tony berhasil mengalahkan pria itu. Dia kemudian mengunjungi Whiplash di penjara untuk mengetahui apa motif utama dari pria itu. Ternyata, Whiplash menyimpan dendam kepada Tony karena Howard Stark telah memecat ayahnya dan mengakibatkannya jatuh miskin, kemudian sakit sampai meninggal dunia. Berlanjut ke Tony Stark, karena merasa ini adalah hari ulang tahun terakhirnya, dia kemudian merayakan sebuah pesta yang cukup liar. Tony yang mabuk-mabukan membuat Pepper Potts dan James Rhodes menjadi kesal. James Rhodes kemudian mengambil prototipe armor milik Tony dan mengajaknya bertarung di sana. Akhirnya, pesta itu menjadi kacau dan membubarkan semua orang. James Rhodes kemudian membawa armor yang dipakainya dan pergi menuju pangkalan militer Amerika.
Keesokan harinya, Tony didatangi oleh Fury dan diajak lagi untuk bergabung dengan Avengers. Di sini Fury kemudian mengungkapkan identitas asli dari Natasha Romanoff yang ditugaskan untuk memata-matai Tony. Natasha langsung menyuntikkan obat sementara untuk meredakan racun Tony. Fury juga mengungkapkan bahwa dulu Howard Stark memecat ayah Whiplash karena orang itu diam-diam menjual rahasia Stark Industries di pasar ilegal. Fury kemudian memberikan Tony sebuah rekaman dari Howard Stark ketika dia masih bekerja di S.H.I.E.L.D. dulu. Dan setelah sekian lama, baru kali ini Tony mendengar bahwa ayahnya sangat bangga kepadanya. My greatest creation is you. Dari sini, Tony juga menemukan sebuah petunjuk yang ada di dalam video ayahnya, yaitu adanya unsur sebuah elemen baru yang bisa menggantikan unsur palladium di dalam reaktornya. Sampai akhirnya, terciptalah arc reaktor yang baru yang tidak lagi meracuni tubuhnya. Tidak lama berselang, Hammer Industry melakukan presentasi terbaru. Dia mempamerkan teknologi Iron Man versi pemerintah, termasuk Armor War Machine yang dibawa oleh James Rhodes. Tapi, Tony kemudian datang dan memotong jalannya acara itu. Di sini Tony memperingatkan James Rhodes bahwa Justin Hammer dicurigai bekerja sama dengan Whiplash. Tiba-tiba, semua robot drone di sana bergerak dengan sendirinya. Dan kemudian, robot itu mulai menyerang Tony. Ternyata ini adalah ulah dari Whiplash yang mengendalikan dari jarak jauh. Untungnya, Natasha berhasil meretas armor milik Rhodes agar bisa dikendalikan seperti semula. Tony dan Rhodes kemudian team up untuk melawan pasukan robot itu. Whiplash akhirnya tiba dengan armor terbarunya dan terjadilah pertarungan 2 lawan 1 di tempat tersebut. Untungnya, Tony dan Rhodes berhasil melumpuhkan Whiplash dan berhasil menyelamatkan Pepper Potts sebelum sebuah bom meledak di sana. Tony kemudian berciuman dengan Pepper Potts dan hubungan mereka semakin romantis. Setelah itu, Fury kembali menemui Tony dan kali ini Tony bersedia menjadi konsultan untuk S.H.I.E.L.D. Tugas pertama dari Tony adalah mencegah Jenderal Ross yang berusaha memasukkan Abomination ke dalam Avengers Initiative. Dan hal itu berhasil karena Jenderal Ross diyakinkan untuk menahan Emil Blonsky serta tidak membebaskannya. Setelah itu, Tony kemudian tinggal di gedung Stark yang menggunakan energi ramah lingkungan. Di sana, dia kemudian didatangi oleh Agent Coulson yang memberitakan bahwa Avengers Initiative sudah diaktifkan setelah terjadinya penyerangan Loki. Tony kemudian langsung bertugas untuk membantu Kapten Amerika dalam misi penangkapan Loki. Dan disinilah untuk pertama kalinya Tony bertemu dengan Steve Rogers yang dulu sering dibanggakan oleh ayahnya. Tiba-tiba Loki dibawa oleh Thor dan hal itu memaksa mereka bertiga untuk berkelahi di sana. Namun, mereka akhirnya berdamai dan sepakat untuk membawa Loki ke penjara S.H.I.E.L.D. Di helicarrier milik S.H.I.E.L.D., Stark kemudian bertemu dengan rekrutan Avengers yang lain, yaitu Bruce Banner. Tony dan Steve terlihat tidak cocok karena mereka berdua yang sangat keras kepala dengan keputusan masing-masing. Namun,
ketika helicarrier diserang oleh pasukan Loki, Tony dan Kapten Amerika kemudian bekerja sama dengan baik agar pesawat itu bisa tetap terbang. Sementara Loki berhasil kabur dari sana dan sayangnya dalam insiden itu, Agent Coulson dinyatakan tewas, memicu para Avengers untuk saling bekerja sama. Tony akhirnya bergabung bersama Avengers yang lain dalam perang di New York. Sir, we will lose power before we penetrate that shell. Dan menjelang pertempuran akhir, Tony diperintahkan untuk mengejar misil yang ditembakkan ke kota New York. Tony kemudian mencoba mengarahkan misil itu menuju ke arah pesawat Chitauri dan berhasil meledakkannya. Namun, dia kemudian pingsan karena kekurangan oksigen dan terjatuh tepat saat portal ditutup. Beruntungnya, Tony yang tidak sadarkan diri diselamatkan oleh Hawk. Tony kemudian berhasil menjadi pahlawan dalam kejadian tersebut. Selanjutnya, para Avengers langsung mengamankan Loki dan memulangkannya menuju ke Asgard. Sampai pada suatu hari, Tony dan James Rhodes kemudian diserang oleh seorang villain bernama The Melter. Dia adalah super villain yang memiliki teknologi untuk melelehkan armor mereka. The Melter adalah saingan bisnis Tony yang ingin menunjukkan kehebatannya kepada pemerintah. Tony dan James Rhodes kemudian bekerja sama dan berhasil meringkus The Melter itu. Setelah itu, Tony kemudian terfokus untuk membuat banyak armor yang disebutnya dengan Iron Legend. Hal ini dilakukannya untuk melindungi bumi dari serangan alien seperti invasi Loki kemarin. Tony yang memang jenius berhasil membuat lusinan armor yang bisa dikendalikan otomatis dari jarak jauh. Namun, karena pengalamannya saat perang di New York membuat Tony mengalami trauma dan susah tidur. Hal itu dimanfaatkannya untuk lembur dan terus menciptakan armor-armor baru. Tony memiliki alasan bahwa dia ingin melindungi dirinya dan orang yang dicintainya, yaitu Pepper Potts. Sampai suatu hari, Tony bertemu dengan anak kecil yang memintanya untuk menandatangani sebuah gambar ketika dia membelokkan misil di New York. Hal ini malah menyebabkan kambuhnya trauma Tony dan di sini terlihat penyakitnya semakin parah. Tony kemudian mengungkapkan kepada Pepper Potts bahwa semenjak perang di New York, dia berubah menjadi agak paranoid. Kemudian, malam harinya, Tony mendapatkan mimpi buruk. Ketika Pepper Potts berusaha menenangkannya, tiba-tiba salah satu armor Tony datang dan hampir menyerangnya. Karena hal itu, Pepper Potts menjadi marah dan meninggalkan Tony tidur sendirian pada malam itu. Suatu ketika, Happy Hogan menjadi korban ledakan teroris Ten Rings yang pada saat itu dipimpin oleh Mandarin. Hal itu membuat Tony geram dan berjanji akan membalas siapapun pelakunya. Tony kemudian menggunakan Jarvis untuk melacak semua petunjuk mengenai Mandarin itu. Tidak lama berselang, rumah Tony kemudian diserang oleh kelompok teroris itu. Pepper Potts kemudian berhasil diselamatkan oleh armor Tony, sementara Tony dibawa pergi oleh salah satu armornya. Hal itu menyebabkan publik menganggap bahwa Tony Stark sudah tewas. Sementara Tony Stark sendiri dibawa Jarvis ke Tennessee karena mengikuti petunjuk teroris yang tadinya diselidiki oleh Tony. Karena armornya kehabisan bahan bakar, Tony kemudian mencari jalan keluar secara manual. Di sana dia bertemu dengan seorang bocah kecil berusia 10 tahun bernama Harley Kinner. Harley Kinner membantu Tony memperbaiki armornya dan melacak teroris yang telah melakukan aksinya di kota itu. Di tengah penyelidikannya, Tony kemudian diserang beberapa manusia super. Untungnya, Tony dan Harley Kinner berhasil selamat dari kejadian itu. Tony kemudian meninggalkan Harley untuk memburu Mandarin. Tony kemudian mengetahui lebih lanjut bahwa ledakan itu bukan disebabkan oleh bom,
melainkan karena manusia super yang disuntikan serum bernama Extremis. Namun, efek samping dari serum itu menyebabkan inangnya tidak stabil dan akhirnya meledak. Tony Stark kemudian menemukan fakta bahwa Mandarin yang selama ini diberitakan menjadi teroris berbahaya ternyata hanyalah seorang aktor yang bernama Trevor Slattery. Trevor dimanfaatkan menjadi boneka oleh Aldrich Killian untuk menutupi kegagalan proyek Extremis. Aldrich Killian adalah ilmuwan aneh yang sempat dilecehkan oleh Tony puluhan tahun yang lalu. Singkat cerita, anak buah Aldrich Killian berhasil menangkap Tony dan ketika diikat, ilmuwan gila itu memperlihatkan sebuah video di mana Pepper Potts disuntikan serum Extremis, sehingga wanita itu beresiko untuk meledak. Setelah ditinggal Aldrich Killian, Tony berhasil kabur dengan armor yang telah diperbaikinya bersama Hurley. Dia langsung berusaha menggagalkan rencana Aldrich yang ingin menculik presiden di pesawat. Tony berhasil menyelamatkan menteri dan pejabat lainnya. Namun sayangnya, presiden dijadikan sandera oleh Aldrich Killian. Tony langsung berusaha untuk menyelamatkan Pepper Potts dan presiden, di mana dia membawa seluruh Iron Legion-nya untuk bertempur melawan pasukan Super Eldritch. Gentlemen. Di tengah pertarungan, Pepper Potts sempat bertarung dan Tony berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, Pepper Potts harus jatuh ke dalam kobaran api di depan mata Tony. Tony sangat terpukul melihat wanita yang sangat dicintainya tewas di depan matanya. Tony kemudian melanjutkan pertarungannya melawan Aldrich Killian. Namun ketika terdesak, Tony dibantu oleh Pepper Potts yang ternyata masih hidup berkat serum Extremis yang ada di dalam tubuhnya. Oh, what are you mad at me? Wanita itu berhasil membunuh Aldrich Killian dan kemudian dia menyelamatkan Tony. Setelah kejadian itu, Tony kemudian menghancurkan semua Iron Legion sebagai hadiah Natal untuk Pepper Potts. Dan sekaligus dengan ini, Tony menyatakan bahwa dia ingin lebih fokus terhadap hubungannya dengan Pepper Potts. Pepper Potts kemudian dirawat untuk disembuhkan dari serum Extremis. Sementara Tony juga menjalani operasi untuk membersihkan sisa serpihan bom yang ada di dalam jantungnya dan mencabut reaktor dari dadanya. Dia kemudian menggunakan serpihan itu untuk membuat kalung sebagai hadiah untuk Pepper Potts. I am Iron Man. Kemudian, setelah S.H.I.E.L.D. hancur, Avengers kemudian berkumpul lagi untuk menyerang markas Hydra yang diketahui menyimpan scepter Loki. Tony berhasil menemukan scepter itu, namun Wanda sempat mempengaruhi pikirannya dan memperlihatkan Tony sebuah pemandangan yang seram, di mana para Avengers terlihat gugur dan tumbang tidak berdaya. Setelah sadar, Tony kemudian terlihat sangat ketakutan. Karena penglihatan itu ditambah dengan kondisi S.H.I.E.L.D. yang sudah dibubarkan demi menjaga keamanan bumi,
Tony berencana menciptakan kecerdasan buatan yang bisa menjaga perdamaian dunia, yang kemudian disebut dengan proyek Ultron. Tony telah merencanakan hal itu sejak lama, di mana kecerdasan buatan itu diprogram untuk bisa mengendalikan pasukan robot yang bertujuan melindungi bumi. Hal itu bisa membuat Avengers dipensiunkan dan tidak akan ada korban jiwa seperti yang ditampilkan dalam penglihatannya. Kemudian, Tony dibantu oleh Bruce Banner selama 3 hari untuk mencoba menggunakan Mind Stone dan memberikan kehidupan kepada Ultron. Namun akhirnya, mereka berdua menyerah dan menyuruh Jarvis untuk melanjutkan pekerjaannya. Di saat mereka berpesta, pada malam yang sama, Ultron membunuh Jarvis dan langsung menyerang Avengers. Ultron juga mengatakan kepada semua Avengers bahwa dia akan membunuh mereka. Setelah kejadian itu, Thor sangat marah kepada Tony. Namun Tony menjelaskan tentang penglihatannya dan dia tidak mau hal itu terjadi. Avengers kemudian bekerja sama untuk melawan Ultron. Namun lagi-lagi Wanda berhasil mempengaruhi pikiran dari Avengers yang lain. Hal itu membuat Bruce mengamuk dan bahkan dia menghancurkan kota. Di sini Tony terpaksa menggunakan Hulkbuster-nya untuk menjinakkan Hulk. Karena kekacauan itu, Tony dan yang lainnya terpaksa bersembunyi di rumah Clint Barton. Di sana mereka baru sadar bahwa ternyata Clint Barton memiliki keluarga kecil. Di saat mereka bersembunyi, Fury kemudian datang ke tempat itu dan mengatakan kepada Tony bahwa Wanda hanya mempermainkan pikirannya, dan semua yang dilihatnya itu tidak nyata. Kemudian Fury memberikan sebuah rencana untuk mengalahkan Ultron. Avengers berhasil mencuri tubuh vibranium yang akan digunakan sebagai tubuh baru Ultron. Setelah melihat tubuh itu, Tony membujuk Bruce untuk memasukkan Jarvis ke dalam tubuhnya. Bruce kemudian setuju dan langsung mulai bekerja. Kapten Amerika sempat datang dan mencegah hal itu, namun Thor kemudian datang dan melanjutkan rencana Tony. Dan di sini terciptalah sebuah robot yang kemudian dikenal dengan nama Vision. Beruntungnya Vision ini berada di pihak Avengers. Tanpa pikir panjang, para Avengers kemudian langsung berangkat ke Sokovia untuk mengalahkan Ultron. Di sana, mereka berusaha mengevakuasi warga Sokovia, namun tiba-tiba sebagian dari kota Sokovia mulai terbang ke udara. Ternyata ini adalah rencana Ultron yang ingin menciptakan meteor buatan dari kota Sokovia itu. Untungnya, helicarrier milik S.H.I.E.L.D. datang membantu dan para Avengers langsung mengevakuasi sebagian warga yang masih terjebak. Kemudian, para Avengers berkumpul di pusat kendali untuk mencegah Ultron menjatuhkan kota tersebut. Tony dan Avengers yang lain akhirnya berhasil memukul mundur Ultron. Dan saat semua penduduk sudah dievakuasi, Tony dan Thor menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan potongan kota Sokovia. Sekali lagi, Tony hampir mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Setelah peristiwa itu, Tony menggunakan gudang lama dari Stark Industries untuk dijadikan markas Avengers yang baru. Dia kemudian berencana untuk mengundurkan diri dari Avengers, tapi berjanji akan tetap mendanai grup tersebut. Tony kemudian memberikan sebuah seminar di kampus MIT. Di sana dia menunjukkan teknologi terbarunya yang disebut dengan BARF. BARF ini berfungsi untuk menggambarkan pengalaman trauma masa lalu, untuk membantu melupakan penyesalan dari pengalaman itu. Penyesalan Tony di sini adalah tidak mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang ayah sebelum beliau meninggal dunia. Setelah acara itu, Tony bertemu dengan seorang ibu yang anaknya tewas di Sokovia.
ketika Ultron sedang menyerang, dan wanita itu kemudian menyalahkan Tony atas kematian putranya. Tony kemudian merasa bersalah karena Ultron memang tercipta karena ulahnya. Dia merasa perlu ada perubahan karena dia sudah tidak percaya kepada dirinya sendiri dan bahkan manusia super yang lain. Ditambah lagi dengan peristiwa ledakan yang terjadi di Lagos yang melibatkan para Avengers. Tony kemudian menyetujui perjanjian Sokovia yang diajukan oleh Jenderal Ross, di mana para superhero harus bertindak di bawah aturan pemerintah. Namun, Steve Rogers bersikeras untuk menolak penandatanganan perjanjian itu, karena dia tidak mau superhero menjadi terkekang. Dan akibatnya, para Avengers terbagi ke dalam dua kubu. Hal ini semakin diperparah dengan insiden pengeboman yang melibatkan Bucky. Kapten Amerika kemudian ditangkap karena berusaha membantu kabur Bucky yang telah menjadi buronan. Ketika Steve ditahan, Tony masih berusaha untuk membujuknya supaya dia mau menandatangani perjanjian itu. Namun Steve masih bersikeras untuk menolaknya. Sampai pada suatu ketika, Bucky dan Steve berhasil kabur dari fasilitas anti-teroris itu. Hal itu membuat Ross memberikan kesempatan terakhir untuk Tony supaya mau menangkap Steve, atau jika tidak, pemerintah akan mengambil alih dan tidak segan-segan membunuh temannya itu. Karena tahu akan terjadi pertempuran, Tony kemudian merekrut seorang remaja bernama Peter Parker. Remaja ini telah diperhatikan oleh Tony karena memiliki kekuatan super seperti laba-laba, dan Peter ini dulu pernah diselamatkan oleh Tony. Tony kemudian membekali Peter dengan kostum baru yang canggih untuk mendukung misinya. Mereka kemudian menghadang tim Kapten Amerika yang berencana mencuri sebuah pesawat. Di sini, Steve mengatakan bahwa Bucky telah dijebak dan mereka harus menggagalkan rencana jahat dari seorang villain bernama Baron Zemo. Namun, Tony tidak peduli dengan alasan itu, dan mereka harus bertarung di bandara tersebut. Kapten Amerika berhasil kabur dengan Bucky dengan sebuah pesawat, dan saat tim Tony mengejar pesawat itu, War Machine mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengalami cedera parah. Tim Kapten Amerika yang tersisa akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara The Raft. Tony kemudian tersadar ketika menemukan suatu petunjuk, di mana Bucky memang dijebak oleh Baron Zemo. Tony kemudian mengunjungi Sam di penjara dan dia menanyakan informasi tentang posisi Steve, agar nanti Tony bisa membantu rekannya. Setelah mendapatkan informasi, Tony kemudian menuju ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, Tony bertemu dengan Steve dan langsung membantunya untuk mencari Zemo. Namun, ternyata Zemo ini memiliki niat buruk untuk mengadu domba mereka, di mana pria itu kemudian memperlihatkan video rekaman dari kematian orang tua Tony yang dibunuh oleh Bucky saat masih di bawah kendali Hydra. Hal itu seketika membuat Tony geram dan langsung ingin balas dendam kepada Bucky. Steve dan Bucky akhirnya harus bertarung dengan Tony di tempat itu. Pertarungan mereka kemudian diakhiri dengan reaktor Tony yang dirusak oleh Kapten Amerika. Saat meninggalkan tempat tersebut, Tony meminta kembali perisai yang dibuatkan oleh ayahnya di masa lalu. Steve kemudian meninggalkan perisai itu dan kemudian meninggalkan Tony yang terluka sendirian. Setelah event Civil War, Tony kemudian mengantar Peter menuju ke rumahnya. Dan sebagai hadiah, dia kemudian membiarkan Peter untuk menyimpan kostum ciptaannya. Kemudian, dia membantu James Rhodes dengan menciptakan teknologi baru agar pria itu bisa berjalan kembali.
setelah kecelakaan parah akibat insiden Civil War. Tony kemudian mendapatkan paket yang berisikan surat permintaan maaf dari Steve Rogers dan sebuah HP dengan tujuan agar Tony bisa menghubungi Steve jika kelak membutuhkan bantuannya. Saat membaca surat itu, Tony mendapatkan telepon dari Jenderal Ross yang menginformasikan bahwa Steve Rogers membantu temannya yang dipenjara untuk melarikan diri. Tony kemudian mengacuhkan telepon itu agar temannya bisa kabur. Suatu ketika, Tony menyesal telah memberikan Peter kostum Spider-Man karena kecerobohan dari Peter yang hampir mencelakai ratusan orang di sebuah kapal. Dengan tegas, Tony akhirnya mengambil kembali kostum canggih itu. Namun pada akhirnya, Peter bisa membuktikan bahwa dirinya pantas. Peter kemudian sukses menghentikan Vulture dan pasukannya yang mencoba mencuri senjata dan teknologi Avengers. Setelah kejadian itu, Tony berencana mengumumkan Spider-Man sebagai anggota Avengers yang baru dan ingin memberikan kostum baru, yaitu kostum Iron Spider. Namun Peter berpikir bahwa itu hanyalah tes dan dia menolak tawaran itu. Saat Peter meninggalkan tempat itu, ternyata Tony memang sudah mempersiapkan jumpa pers untuk mengumumkan hal itu. Karena batal, akhirnya Tony memanfaatkan momen itu untuk melamar Pepper Potts. Setelah itu, Tony mengerjakan armor canggih terbarunya, yaitu Armor Mark 50 dengan menggunakan teknologi nano. Dengan kecanggihan armor terbarunya itu, Tony yakin bahwa dia sendiri sanggup untuk melindungi dunia. Tony kemudian dikunjungi oleh Maria Hill yang membujuknya untuk menghubungi Steve dan mereka bisa kembali bekerja sama. Namun Tony tidak mau karena dia yakin bisa berjuang sendiri. Maria juga menginformasikan bahwa Vision mematikan pelacaknya dan hilang entah kemana. Akhirnya Maria kemudian meninggalkan Tony sendirian di tempat tersebut. Suatu hari, ketika berolahraga pagi dengan Pepper Potts, Tony berbicara dengan kekasihnya itu dan berencana untuk memiliki seorang anak. Namun, tiba-tiba Tony dikejutkan dengan kedatangan Dr. Strange yang membutuhkan bantuannya. Tony yang bingung dibuat kaget karena Bruce Banner yang sudah lama hilang tiba-tiba muncul di tempat itu. Bruce kemudian menceritakan bahwa bumi akan didatangi oleh Thanos yang berencana mengambil Infinity Stone. Dan dengan keenam Infinity Stone, Thanos berencana melenyapkan separuh dari makhluk hidup di dunia ini. Bruce juga menjelaskan bahwa Thanos adalah dalang di balik invasi Loki. Tony kemudian dibujuk untuk menghubungi Steve, namun hal itu tertunda karena terjadi kekacauan di luar. Dan ternyata perkataan Bruce benar, bahwa pasukan Thanos memang datang untuk mencari Infinity Stone. Mereka akhirnya berhadapan dan Tony menggunakan armor barunya untuk melawan alien itu. Di tengah pertarungan, Spider-Man kemudian datang untuk membantu Tony. Namun sayangnya Peter bersama Dr. Strange disedot oleh pesawat alien itu dan dibawa meninggalkan bumi. Kemudian, Tony langsung mengejar pesawat itu sampai keluar angkasa. Dan dia memerintahkan Friday untuk memulangkan Peter agar anak itu terhindar dari bahaya. Saat mengamati Dr. Strange yang disiksa oleh alien, Tony kemudian dikagetkan oleh jubah Dr. Strange dan Peter yang ternyata masih mengikutinya. Tony hanya bisa pasrah dan tidak bisa lagi memulangkan Peter. Dan singkat cerita, akhirnya Tony berhasil menyelamatkan Dr. Strange berkat ide cemerlang dari Peter Parker. Karena invasi Loki yang membuatnya trauma hingga saat ini dan semua itu adalah ulah dari Thanos, maka Tony ingin membawa pesawat itu menuju ke planet Thanos dan bertemu dengannya. Hal itu sempat menjadi perdebatan antara Tony dengan Dr. Strange. Namun akhirnya Stephen Strange mengalah dan ikut pergi menuju ke planet Thanos itu. Di saat yang sama Tony kemudian mengesahkan Peter sebagai Avengers yang baru. Mereka akhirnya tiba di planet Titan dan mereka mendarat dengan keras. Di sana mereka bertemu dengan para Guardians of the Galaxy yang berusaha untuk menyerang. Namun, karena mengetahui mereka berada di pihak yang sama, mereka akhirnya memutuskan
untuk mengatur strategi bersama demi mengalahkan Thanos. Di sana, Dr. Strange melakukan perjalanan waktu dan mengetahui bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan menang dari 14 juta kemungkinan yang telah dilihat oleh Dr. Strange. Singkat cerita, akhirnya Thanos tiba di planet itu dengan 4 Infinity Stone di gauntletnya. Tim planet Titan berhasil menjalankan rencananya dan mereka berhasil membuat Thanos tertidur. Namun sayangnya, saat berusaha melepas gauntlet, Peter Quill mengetahui kabar bahwa kekasihnya Gamora telah dibunuh oleh Thanos. Hal itu membuat Quill marah, namun Tony berusaha untuk membujuk Peter Quill karena dia pernah mengalami hal yang sama ketika event Civil War. Tapi sama saja, rasa amarah mengalahkan semuanya. Dengan pukulannya, Peter Quill membuat Thanos terbangun dan berhasil menarik kembali gauntletnya. Thanos yang bangun menjadi murka dan menyerang dengan membabi buta. Di sini Tony sempat bertarung 1 lawan 1 melawan Thanos dan bahkan membuat Titan itu sampai berdarah. Namun sayangnya, saat Tony ditusuk oleh Thanos, Dr. Strange kemudian menawarkan pilihan untuk memberikan Time Stone, namun Thanos harus membiarkan Tony untuk hidup. Thanos kemudian setuju dan mendapatkan Infinity Stone kelimanya. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan planet tersebut. Tony merasa bingung atas tindakan dari penyihir itu, namun Dr. Strange hanya menjawab bahwa tidak ada jalan lain. Ini semua dilakukan karena memang penyihir itu sudah melihat semuanya. Sayangnya, begitu tiba di bumi, Thanos berhasil menjalankan rencananya dan berhasil menjentikan jarinya. Tony pun menyaksikan satu persatu orang di planet Titan menghilang dan menjadi debu. Hingga tiba giliran Peter, remaja yang direkrutnya dan orang yang telah dilibatkannya ke dalam keadaan bahaya. Serta dia adalah remaja yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri harus hilang tepat saat berada di pelukannya. Tinggallah Tony dan Nebula yang selamat di planet Titan. Tony kemudian menyalahkan dirinya sendiri dan tidak percaya bahwa dirinya membiarkan hal ini terjadi. Beberapa waktu kemudian, Tony dan Nebula terombang-ambing di luar angkasa selama 3 minggu saat melakukan perjalanan menuju ke bumi. Merasa saat terakhirnya segera tiba, Tony kemudian merekam pesan-pesan terakhirnya kepada Pepper Potts karena persediaan makanan dan bahan bakar sudah hampir habis. Untungnya, Captain Marvel kemudian datang dan membawa pesawat Tony untuk turun menuju ke bumi. Tony kemudian bertemu dengan Steve untuk pertama kalinya semenjak insiden Civil War. Dia kemudian mengatakan bahwa sudah kehilangan anak tersebut, yang artinya Tony sangat terpukul karena kehilangan Peter Parker. Tony kemudian diajak bergabung untuk menyusun rencana dalam memperbaiki kekacauan yang dibuat Thanos. Namun kejadian yang menimpa Tony membuatnya menjadi trauma dan paranoid. Tony tidak mau membantu Avengers dan memberikan reaktornya agar dipakai oleh mereka. Kemudian Tony pingsan dan langsung dirawat oleh Pepper Potts. Para Avengers ternyata bisa menerima keputusan Tony dan mereka berangkat tanpa keikutsertaan Iron Man. Begitu mereka sampai, ternyata Thanos sudah menghancurkan Infinity Stone dan kali ini Thor sukses membunuh makhluk itu. Dalam keputusasaan semua orang, Tony memilih meninggalkan Avengers dan menikah dengan Pepper Potts. Mereka kemudian dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Morgan Stark. Setelah 5 tahun semenjak kejadian Thanos, Steve dan Natasha mengunjungi Tony bersama dengan Scott Lang yang semula dipercaya hilang. Di sini Scott menceritakan pengalamannya saat terjebak di dalam Quantum Realm serta teorinya tentang perjalanan waktu. Dan jika teori ini berhasil, mereka bisa mengumpulkan Infinity Stone dari masa lalu untuk digunakan memperbaiki perbuatan Thanos. Namun Tony yang sudah memiliki keluarga kecil dan hidup bahagia tidak tertarik dengan rencana itu.
Dengan rasa kecewa, para Avengers kemudian pergi meninggalkannya. Namun, ketika dia membersihkan dapur, Tony melihat foto Peter Parker dan hal itu membuat hatinya tergerak untuk meneliti tentang apa yang dikatakan Scott. Dan tanpa diduga, dia menemukan cara jenius untuk melakukan perjalanan waktu. Ternyata, di belakang Tony sudah ada Morgan dan Tony mengantarnya untuk tidur. Morgan mengatakan I love you 3000 kepada Tony sebelum ayahnya meninggalkan kamar. Karena penemuannya tadi, Tony pun meminta izin kepada Pepper Potts untuk membantu Avengers. Esoknya Tony langsung menuju markas Avengers di mana dia bertemu dengan Steve dan menceritakan tentang penemuannya. Tidak lupa, Tony juga memberikan kembali perisai milik Steve dengan alasan anaknya akan memakainya sebagai seluncuran salju. Saat percobaan berhasil, Tony dan Avengers menyusun rencana mengumpulkan Infinity Stone. Avengers dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana Tony mendapatkan jatah mengambil Space Stone yang ada di New York pada tahun 2012 ketika terjadinya invasi Loki. Tony menyamar menjadi agent S.H.I.E.L.D. dan mengamati Tesseract yang dipegang oleh dirinya 11 tahun yang lalu. Scott Lang merusak reaktor Tony dan membuat koper itu terjatuh. Saat koper itu berhasil diambil oleh Tony dari masa depan, Hulk kemudian datang dan membuat koper itu terlempar. Hal itu membuat Loki mencuri Space Stone untuk melarikan diri. Tony yang gagal mendapatkan Tesseract akhirnya memiliki rencana baru dengan Steve di mana mereka pergi ke tahun 1970. Karena pada saat itu, Tesseract berada di markas S.H.I.E.L.D. dan Tony bertugas mencari Space Stone, sementara Steve bertugas mencuri partikel kuantum milik Hank Pym. Tony yang berhasil menemukan Space Stone itu dikagetkan oleh kedatangan ayahnya sendiri, yaitu Howard Stark. Saat itu Howard sedang menunggu kelahiran Tony beberapa minggu lagi. Dan di sana mereka kemudian mengobrol banyak. Tony kemudian memberikan nasihat kepada ayahnya tentang cara membesarkan anak, seperti yang dilakukannya kepada Morgan. Tony pun memeluk erat ayahnya sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke markas Avengers, Tony sangat terpukul setelah mendengar Natasha yang dikabarkan tewas. Namun semua sudah berlalu, mereka tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Natasha dan langsung menciptakan Gauntlet untuk nantinya mengembalikan semua orang yang dihilangkan oleh Thanos. Kemudian, Hulk yang dipilih untuk menggunakan Gauntlet itu karena tubuhnya yang kuat dalam menahan kekuatan dari senjata tersebut. Tony kemudian menginstruksikan untuk mengembalikan semua orang, namun jangan mengubah 5 tahun yang sudah berjalan, karena Tony tidak mau kehilangan putrinya, yaitu Morgan. Hulk kemudian menyentikkan jarinya, dan hal itu berhasil memperbaiki perbuatan Thanos 5 tahun sebelumnya. Di saat semua merasa senang sudah mengembalikan semua orang, tiba-tiba pesawat Thanos sudah ada di sana karena dibawa masuk oleh Nebula. Yang ternyata Nebula ini adalah versi jahat dari masa lalu. Sedangkan Nebula yang mereka kenal tertangkap saat mengambil Power Stone di Morag. Serangan Thanos itu mengakibatkan markas Avengers hancur dan mengakibatkan Avengers terjebak di reruntuhan. Tony, Steve, dan Thor yang ada di sana langsung berkonfrontasi melawan Thanos. Dan terjadilah pertarungan 3 lawan 1 di antara mereka. Okay, Thor, hit me. Namun tetap saja, kekuatan Thanos tidak sebanding dengan mereka. Hasilnya, Thanos berhasil mengalahkan ketiga Avengers tersebut. Saat dalam kondisi terdesak, tiba-tiba sebuah portal terbuka diikuti dengan Black Panther yang muncul dari tempat itu. Disusul dengan banyak portal lain yang juga terbuka. Semua orang dari planet Titan, termasuk Peter Parker, juga muncul di sana. Bahkan Pepper Potts dengan Armor Rescue kemudian datang untuk membantu. Dan seketika terjadilah pertempuran besar di sana. Avengers! Assemble.
Tony bertemu dengan Peter dan tanpa pikir panjang, dia langsung memeluknya dengan erat. Tony juga bertemu dengan Stephen Strange yang menanyakan tentang satu kemungkinan untuk menang yang sudah dilihat oleh Dr. Strange. Tapi penyihir itu enggan menjawabnya karena jika dia memberitahu, maka hal itu tidak akan terjadi. Akhirnya, para Avengers berencana untuk mengembalikan Infinity Stone ke waktu semula, di mana mereka mengembalikannya agar tidak merusak keseimbangan alam semesta. Namun, hal itu harus gagal karena Thanos menghancurkan satu-satunya terowongan kuantum yang ada di sana. Hal itu mengakibatkan gauntlet terlempar, membuat Thanos dan Avengers yang lain berlomba merebut gauntlet tersebut. Namun sayangnya, Thanoslah yang berhasil mendapatkannya. Dr. Strange kemudian mengingatkan kepada Tony tentang satu kesempatan mereka menang. Dan karena merasa dia paling mungkin untuk mencuri gauntlet, Tony pun berusaha untuk mengambilnya. Hasilnya, Tony berhasil merebut Infinity Stone dan langsung menjentikan jarinya. Hal itu membuat pasukan Thanos secara perlahan berubah menjadi debu. Thanos hanya memperhatikan kejadian itu hingga akhirnya dia sendiri yang menjadi debu dan menghilang. Namun sayangnya, di balik kesuksesan itu, tubuh Tony yang tidak kuat menahan kekuatan Infinity Stone terlihat hancur. Tony yang dalam kondisi sekarat kemudian terduduk dan dia didatangi satu persatu orang terdekatnya. Saking parahnya luka yang diderita, Tony bahkan tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dengan ikhlas, Pepper Potts merelakan kepergian Tony dan berjanji bahwa dia dan Morgan akan baik-baik saja. Kemudian, Tony pun meninggal dunia sebagai pahlawan yang menyelamatkan semesta. Para Avengers kemudian melakukan penghormatan terakhir kepada Tony, pahlawan mereka. Dan saat mengenang Tony, semua orang-orang terdekatnya ada di sana sebagai penghargaan mereka terhadap jasa Iron Man. Morgan yang sekarang menjadi anak yatim membuat Happy merasa bersedih dan saat ditanya apa yang dia inginkan, dengan polos anak itu menjawab dia hanya ingin cheeseburger, makanan favorit yang sama dengan yang disukai mendiang ayahnya. Tony Stark, pria yang dulunya adalah seseorang yang arogan, egois, sombong dan playboy, berubah 180 derajat menjadi sosok penyayang, setia kepada keluarga, dan bahkan rela mengorbankan dirinya untuk dunia. Hal itu dikarenakan pengalaman pahit yang pernah dialaminya dulu. Sosok Tony adalah sosok yang belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan, dia juga tidak mau orang lain mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukannya dulu. Sungguh perkembangan karakter yang luar biasa dari sosok yang mengawali suksesnya MCU. Jika kalian nonton sampai selesai dan kalian menghormati Iron Man, silakan tulis I love you 3000 di kolom komentar. Tapi sebagai tambahan, walaupun Tony Stark sudah meninggal, nyatanya pengaruhnya di MCU masih besar. Contohnya di film Spider-Man Far From Home, Mysterio hadir berkat perbuatan Tony Stark yang mengambil alih teknologinya. Selain itu, dalam serial Armor Wars dan Ironheart, dipastikan Tony akan membawa pengaruh yang besar walaupun sosoknya sudah menjadi kenangan. Terakhir, silakan tulis request kalian untuk asal-usul karakter di video berikutnya. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.